Agah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cembre. Seher memohon kepada Agah agar dirinya diikut sertakan dalam pencarian Cembre. Namun Agah menolaknya dan malah memaki-maki anaknya. Sedangkan Seng terkejut melihat Ceren tengah berbaring di kamarnya. Meskipun Seng telah mengusir Ceren, namun dirinya tidak mau keluar dari kamarnya. Seher datang ke kamar Seng dan menggedor pintunya. Akhirnya Seng keluar dan menemui Seher. Tapi Seng tidak menjawab satupun pertanyaan dari Seher. Senis yang mengetahui Ceren berada di kamar Seng langsung marah lalu menamparnya. Dia mengatakan kepada Ceren jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan anaknya. Neriman si racun tua khawatir apabila Agah nanti mengusirnya dari rumah. Agah pun tidak tinggal diam. Dia terus mencari informasi mengenai keponakannya kepada polisi. Karena kurang puas dengan jawaban polisi, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Nedim. Neriman si nenek sihir terus menakut-nakuti Seher bahwa anaknya akan dipenjara. Seher akhirnya memarahi Neriman. Namun Neriman mengancam Seher bahwa dia akan memberitahukan kejadian dia di masa lalu. Ceren semakin keterlaluan, bahkan dia berani membentak Nurte. Hayırdır Tenten? Ne ima ediyorsun sen? Seng yang telah membuntuti ibunya melihat ibunya tengah berbicara dengan Sahin, yaitu anak buah Agah. Di sisi lain, Nedim sangat bahagia saat bersama Cemre. Mereka pun bermain-main dengan air di sungai. Setelah ibunya pergi, Seng akhirnya menemui Sahin. Kemudian dia mengancamnya agar tidak memihak kepada ibunya. Ceren yang sudah dipengaruhi oleh Neriman si nenek lampir tiba-tiba menemui ibunya. Lalu dia memaki-maki ibunya dan mengatakan bahwa dia bukan anaknya lagi. Dia juga mengatakan lagi bahwa ibunya hanya sayang kepada Cemre. Seher pun mencoba menenangkan Ceren. Namun racun yang ditanamkan Neriman terlalu kuat. Ceren pun kembali mengatakan kepada Seher bahwa dia bukan ibunya lagi. Seher pun marah. Dia memarahi Neriman. Namun Neriman malah mengancam Seher bahwa akan memberitahu bahwa ayah Ceren dan Cemre berbeda. Cemre menyarankan Nedim untuk menelpon pamannya. Namun Nedim ternyata sudah tidak percaya dengan pamannya itu. Seng yang ingin memberitahu Agah tentang perilaku ibunya berubah pikiran setelah melihat ayahnya di pemakaman pamannya. Seher bertengkar hebat dengan Neriman. Mereka saling mengancam apabila Neriman berani membocorkan rahasia tersebut.
Agah menceritakan masa lalunya bersama kakaknya kepada Seng. Di samping pusara kakaknya, Agah malah berandai-andai tentang keluarganya yang bahagia apabila mereka berkumpul dan tidak memiliki masalah yang banyak. Hep beraber mutlu bir aile olalım. Hep birlikte kocaman. Annene söyle. Agah agak terkejut melihat anak buahnya yang bernama Sahin dikurung di dalam mobil Seng. Şahin işinin başında merak etme. Her annem babamdan bir Ceren terlihat menangis menyesal karena ibunya lebih menyayangi kakaknya. Onu kayırdı. Cemre dan Nedim sedang melalui masa-masa bahagianya. Mereka bernyanyi di pinggir pantai bersama orang-orang yang sedang camping. Di sisi lain, Dampla mulai mencintai Jivan. Mereka pun bercanda bersama di pinggir pantai. yokken olsun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Aile içi mevzu mu var? Gülme. Bak dün gece bile. Sementara itu di rumah terjadi kejadian yang mengagetkan. Parasını kaçırıyor. Tekerleme gibi. Senis memfitnah Cemre bahwa dia kehilangan barang-barang berharganya. Çalınan malların listesi burada. Seher yang merasa tidak percaya putrinya melakukan itu berani menjamin anaknya. Buyurun memur bey. Yukarı devam edin. Yok Seher. Kadına diyorum. Seng tampak menasihati ibunya bahwa jangan pernah memfitnah demikian karena dia juga seorang ibu. Çünkü annesin. Seorang ibu harus bisa melindungi anaknya. Senis membenarkan perkataan Seng. Sahip. Dia juga berkata dia sedang melindungi anaknya, namun dengan cara yang lain. Cemre dan Nedim sedang menikmati malam. Di rumah terlihat Agah dan Seng sedang melamun. O yıldızın ışığından korkar. Gerçekten pişman oldum. Keesokan harinya, Cemre terlihat kaget karena diberitahu bahwa Nedim sedang sakit. Mereka ingin memanggil ambulan, namun Cemre menolaknya. Akhirnya Cemre mengajak Nedim untuk jalan-jalan. Cemre tampak menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk Nedim. Nedim lalu menyemangati Cemre bahwa dia yang telah menyelamatkannya. Karena tidak memiliki uang, Nedim menyuruh Cemre untuk menjual cincin pemberian ayahnya yang disimpan di kursi roda. Neriman yang mendengar percakapan antara Senis dan Seng mengatakan kepada Ceren bahwa ahli waris keluarga Karacay adalah Nedim dan bukan Seng. Media televisi telah memberitakan tentang skandal pernikahan keluarga Karacay. Neriman terus mempengaruhi Ceren, namun tampaknya Ceren telah jatuh cinta kepada Seng dan bukan Nedim. Cemre dan Nedim mendatangi sebuah rumah yang membuka lowongan pekerjaan. Dan akhirnya mereka diterima untuk bekerja di tempat itu. Bahkan dia disiapkan kamar untuk mereka tinggal. Senis tampak khawatir dengan pemberitaan media tentang keluarganya.
Namun Neriman tampak senang karena ini bagian dari rencananya. Agah meminta Seng untuk menarik adiknya agar tidak memberi pernyataan apapun ke media. Namun tidak halnya dengan Ceren dan Neriman. Mereka mengancam akan memberitahu kepada media. Namun Agah tampaknya marah besar. Tiba-tiba Seher berbicara di media dan meminta anaknya Cemre untuk pulang. Anak dari ibu tempat Cemre bekerja sedang meminta uang dan memaki ibunya. Dan tanpa sengaja Cemre melihat ibunya memberi pernyataan di televisi. Cemre pun akhirnya buru-buru masuk ke dalam kamarnya untuk memberitahu Nedim. Sahin yang sedang bersama Seng tiba-tiba ditelepon oleh Senis. Seng akhirnya mengetahui apa yang sedang direncanakan ibunya. Cemre mulai khawatir dengan keamanan mereka. Anak dari ibu tempat Cemre bekerja kembali lagi untuk meminta uang. Namun tidak sengaja dia melihat Cemre sedang mendorong Nedim. Seng akhirnya mengetahui keberadaan Cemre dan Nedim. Civan difitnah karena telah bersekongkol dengan Cemre untuk menculik Nedim dan memeras Agah. Cemre diajak majikannya untuk berbelanja. Cemre pun meminjam kacamata agar tidak ketahuan orang. Seher menepis semua tuduhan yang ditujukan kepada anak-anaknya. Namun Agah tidak percaya. Setelah polisi datang, tiba-tiba Ceren juga menuduh ibunya telah bersekongkol dengan saudaranya. Civan yang merasa tidak terima terus memaki Ceren. Ceren tiba-tiba pingsan. Anak dari majikan Cemre tidak sengaja melihat berita di televisi. Agah mendapat telepon dari anak buahnya bahwa mereka telah menemukan Nedim dan Cemre. Dia minta segera dipersiapkan pesawatnya, namun ternyata Seng telah membawa pesawat itu duluan. Anak majikan Cemre lalu menemui Nedim. Sepulang belanja, Cemre akhirnya bertemu Seng. Nah, itu dia Zalim episode kali ini. Ditunggu episode berikutnya ya. Bye.